Perkenalkan, nama saya Alia Ayu Wijaya Putri dengan NIM 415. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haliza Octavia dengan NIM 409. Halo, perkenalkan nama saya Karel Maruli dengan NIM 11001201140475. Nama saya Faris Nur Wahid dengan NIM 417. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum benda dan sistem hukum benda. Hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan. Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang-barang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan pengertian benda dalam arti luas disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, atau dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat dimiliki hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Sistem hukum benda sendiri adalah sistem tertutup, yaitu maksudnya orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Selanjutnya adalah macam-macam benda. Yang pertama ada benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua ada benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga ada benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang keempat ada benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Yang terakhir ada benda yang dapat dipergandakan dan tidak dapat dipergandakan. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama adalah benda bergerak. Benda bergerak atau movable goods adalah benda yang sifatnya bergerak, dapat digerakkan, atau secara undang-undang benda tersebut dikategorikan menjadi benda bergerak. Contohnya seperti laptop, handphone, mobil. Ini adalah benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak atau immovable goods artinya adalah benda yang sifat tidak bergerak, tidak dapat digerakkan, atau menurut undang-undang dikategorikan sebagai benda yang tidak dapat bergerak. Contohnya adalah kapal berukuran lebih dari 20 meter kubik, tanah, rumah, dan lain. Asas-asas hukum benda. Yang pertama merupakan hukum pemaksa. Maksudnya hukum benda harus dituruti, diikuti, dan tidak boleh disimpangi oleh pihak manapun. Yang kedua, asas tidak dapat dipindahkan. Artinya hukum benda tidak dapat dipindahkan selama tidak bertentangan dengan UU. Yang ketiga, asas individuality. Maksudnya adalah objek hukum benda dapat ditentukan. Nomor 4 adalah asas totality. Maksudnya hak kebendaan melekat pada objek secara keseluruhan. Nomor 5 adalah asas tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah hak kebendaan tidak dapat dipisahkan hanya sebagian, melainkan harus dilindungi. Selanjutnya nomor 6 adalah asas priority. Adalah asas yang memberikan kedudukan antara hak kebendaan. Yang ketujuh ada asas pencampuran. Maksudnya jika ada seseorang yang diberikan sebagian hak kebendaan, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan seluruh hak kebendaannya. Nomor 8 ada asas perlakuan berbeda. Maksudnya adalah perbedaan ketentuan dan aturan antara benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya adalah nomor 9, yaitu asas publisitas. Nah, asas ini masih berkaitan dengan asas perlakuan berbeda, namun berkaitan dengan penyerahan dan pembebanan. Nomor 10 ada perjanjian yang bersifat zekelig. Maksudnya adalah
berkaitan dengan perjanjian hak kebendaan. Apa sih itu hak kebendaan? Hak kebendaan adalah hak yang diberikan secara langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan oleh siapapun. Hak kebendaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hak kebendaan memberikan jaminan, dan yang kedua, hak kebendaan memberikan kenikmatan. Hak kebendaan mempunyai trudeship yang berarti mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Hak ini dapat dijual, disewakan, dijaminkan, atau digunakan sendiri. Hak kebendaan bersifat absolut, yang berarti hak dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Seperti yang kalian ketahui, hak memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, hak benefit, yang kedua, hak eigendom, yang ketiga, hak servitude, keempat, hak postal, yang kelima, hak gadai, yang keenam, hak hipotek, dan masih ada beberapa macam hak lainnya. Hak kebendaan menurut Undang-Undang Pokok Agraria. 1. Hak milik, yaitu hak turun-temurun yang bisa dimiliki seseorang atas tanah dengan mengingat semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. 2. Hak guna usaha, yaitu untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam waktu paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 3. Hak guna bangunan, yaitu hak mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan milik sendiri dalam waktu paling lama 30 tahun. 4. Hak pakai, yaitu hak menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, yang mana pemberian wewenangnya sesuai keputusan pejabat yang berwenang atau sesuai perjanjian dengan pemilik tanahnya. 5. Hak sewa, yaitu hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar uang sewa kepada pemiliknya. 6. Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan. Hak ini hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan menggunakan hak memungut hasil hutan secara sah dan tidak dengan sendirinya memperoleh hak milik atas tanah tersebut. 7. Hak guna air, yaitu hak memperoleh air untuk keperluan tertentu atau mengalirkan air di atas tanah orang lain. 8. Hak guna ruang angkasa, yaitu hak menggunakan tenaga dan segala unsur dalam ruang angkasa untuk usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. 9. Hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, hak milik tanah dari badan keagamaan dan badan sosial yang dipergunakan dalam hal bidang keagamaan dan bidang sosial. Cara memperoleh dan terhapusnya hak kebendaan. Yang pertama ada hak bezit. Menurut pasal 540 KUH Perdata, bezit diperoleh dengan occupation. Artinya bezit didapat karena perbuatannya sendiri mengambil barang secara langsung, atau dengan tradition. Artinya bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Sedangkan menurut pasal 541 KUH Perdata, bezit juga bisa diperoleh dengan pewarisan. Kemudian terhapusnya hak bezit menurut pasal 542 sampai 547 KUH Perdata. Jika karena kehendak bezitter, maka dapat dilakukan dengan penyerahan kepada orang lain atau meninggalkannya begitu saja. Namun jika bukan karena kehendak dari bezitter, maka hak bezit terhapus apabila pihak lain telah menguasainya, musnahnya objek hak karena bencana alam, hilang, dicuri orang lain, atau orang lain sudah menguasainya selama 1 tahun tanpa gangguan dari siapapun. Yang kedua, ada hak milik. Menurut pasal 584 KUH Perdata, hak milik bisa diperoleh dengan pendakuan, perlekatan, daluarsa, pewarisan, ataupun dengan penyerahan. Hak milik juga bisa dapat terhapus apabila musnahnya objek hak dilepaskan oleh pemiliknya, hilang, ataupun diperoleh oleh orang lain dengan sebagaimana ketentuan memperoleh hak milik. Yang ketiga, ada hak pakai hasil. Menurut pasal 759 KUH Perdata, hak pakai hasil diperoleh karena undang-undang atau karena kehendak pemilik. Sedangkan terhapusnya hak pakai hasil menurut pasal 807 KUH Perdata yaitu 1. Pemakai hak meninggal dunia, 2. Tenggang waktu hak memungut hasil telah habis, 3. Pemakai hak berubah menjadi pemilik, 4. Pengelepasan hak oleh si pemakai kepada pemilik, 5. Karena daluarsa, dan yang keenam bendanya musnah.